video. Oh iya. Pak Samsuri dari mana ini? Iya, dari rumah aja. Iya, kemarin saya dengar Pak Samsuri ini ya ada masalah dalam proses pembelajarannya. Nah, benar. Jadi hari ini saya pengen banget cerita ya. Mumpung ada Bu In di sini, ada Pak B juga. Jadi tentang permasalahan di kelas saya gitu. Jadi izin ya saya bercerita, boleh? Iya Pak, silakan. Jadi di pembelajaran ini kan mau masuk di tahun ajaran baru nih. Ya, cuman kan kita harus mengkoreksi dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya gitu ya Bu ya. Jadi di pembelajaran sebelumnya itu kelas saya kebetulan saya kemarin wali kelas 5 tuh, dan sekarang di dalam tugas itu saya di kelas 6. Jadi saya mengikuti anak kemarin. Jadi harus belajar dari kemarin supaya menjadi lebih baik. Nah, kemarin itu permasalahannya adalah anak-anak itu kurang aktif ya. Jadi dalam pembelajaran itu hanya 50% yang mungkin mengerjakan tugas gitu. Ada yang rame, ada yang aktif, sepertinya kurang semangat gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran. Oke, seperti itu ya Pak. Kalau menurut Pak Samsuri sendiri, kenapa siswa itu atau peserta didik yang ada di kelas Bapak itu hanya mengerjakan tugasnya 50% dari jumlah siswa di kelas, kemudian loyo lah istilahnya, tidak semangat dalam proses pembelajaran itu, menurut Pak Samsuri itu kenapa? Kalau saya mengamati Bu ya, jadi anak-anak itu sepertinya kurang aktif, itu kurang energik dalam pembelajaran. Itu disebabkan adalah pembelajaran yang sepertinya monoton ya. Jadi kurang menarik gitu, terus kurang kurang digitalisasi, dan juga kurang model-model pembelajaran yang terbaru gitu. Oh, seperti itu. Jadi ada model yang harus dibenarkan. Pak Samsuri berarti harus menggali lagi metode-metode pembelajarannya. Nah, selama ini biasanya Pak Samsuri ini menggunakan medianya apa Pak? Ya, kalau selama ini ya saya lebih banyak ceramah sih, lebih banyak aktifnya timbang siswa saya gitu. Oh, seperti itu. Jadi metode ceramah ya Pak ya. Yeah. Oke. Saya dengar Pak Samsuri ini kan sedang ikut pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Saya tahu di situ bahwa di dalam guru penggerak banyak sekali dipancing ya, seorang guru itu harus menuntun siswanya seperti itu. Nah, apakah Bapak juga sudah mulai nih mengaplikasikan apa yang sudah Bapak peroleh gitu? Nah, itulah yang seperti yang saya ceritakan, bahwasanya itu adalah gambaran saya untuk memperbaiki yang ke depan lagi gitu, untuk tahun ajaran baru ini. Tentu yang dilihat dari situ, masalah sudah saya mulai lihat bahwasanya pembelajaran ternyata harus menarik sehingga anak itu tidak bosan. Yang kedua, harus masing-masing anak itu diperlakukan yang sama sehingga mereka memiliki hak yang sama gitu. Dan juga pembelajaran tentu perlu yang namanya bervariasi supaya anak-anak itu bisa ya masing-masing tercukupi dengan baik. Mereka semuanya dapat fasilitas yang sama, baik metode belajarnya maupun cara belajar mereka. Baik, itu tentang yang ada di ruang kelas Bapak. Nah, sekarang dari Bapaknya sendiri nih, sumber pembelajaran yang sudah Bapak gunakan apa? Yang di pembelajaran kemarin, kemudian karena Bapak sudah mulai menggali nih potensi Bapak, kemudian yang untuk yang kelas 6-nya sendiri, Bapak ini mau menggunakan sumber belajarnya dari mana? Oke. Kalau kemarin itu memang banyak lebih dari ke buku ya. Tapi ternyata buku itu kurang lengkap ya. Jadi memang perlu luas sekali jangkauannya. Kita memang sudah zamannya digital, mungkin perlu kita materi-materi yang kita buat di YouTube ya, tentu yang menarik, yang membuat anak itu terpancing untuk dia bicara, dia mau untuk belajar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sudah mulai ya Pak ya ditata. Nah, kemudian saya tadi sudah bertanya tentang metode, kemudian trik and solusinya yang nanti supaya siswa itu bersemangat lagi. Nah, izin Pak, saya mau sharing nih.
kan di dalam kelas ya kita ini belajar dari jam 8 ya Pak efektifnya sampai jam 12 ini untuk tingkat SD. Ada nggak trik-trik sendiri ketika siswa kita atau peserta didik kita tuh sudah mulai lelah nih dengan mengikuti pembelajaran, nah supaya di tengah pembelajaran itu seru. Nah itu bagaimana nih dari Pak Samsuri itu menumbuhkan semangat lagi ketika di tengah-tengah pembelajaran? Nah itu, nah rasa bosan itu pasti ada di tengah itu. Mungkin yang bisa kita lakukan ya kita melakukan ice breaking ya di tengah-tengah itu, agar anak-anak itu kembali yang ngantuk jadi seger kembali, itu terus yang nggak fokus jadi fokus lagi. Atau kita membuat ya macam-macam ice breaking, bisa permainan, kita bisa menyanyi lagu daerah, ada banyak permainan terutama untuk anak SD ya kan, kita kearifan lokal, kita punya banyak permainan yang zaman-zaman dulu bisa kita implementasikan di kelas, sehingga anak-anak itu selain dia belajar tapi dia juga mengingat budaya-budaya, keelokan budaya yang luar biasa dari negeri kita. Oke, dari acara coaching hari ini saya sudah tahu apa yang nanti akan Pak Samsuri lakukan. Nah, awal nanti masuk di pembelajaran, misalnya hari pertama, Bapak mau ngapain nih di kelas? Yang pertama, anak itu pindah jenjang. Yang rencana awalnya adalah saya akan programkan itu, saya akan program MLK ya, masa pengenalan lingkungan kelas baru ya. Jadi anak-anak akan saya kenalkan dengan kelas 6, di mana dia sudah bukan lagi kelas 5, dan situ saya akan membuat banyak sekali orientasi yang menarik ya, yang memacu mereka. Kalau mereka itu sudah dewasa, sudah mau remaja, mau SMP, jadi saya akan menekankan banyak sekali pengetahuan ya, bagaimana anak-anak itu agar mereka punya landasan-landasan pokok ke jenjang yang lebih baik. Tapi tentunya agar pembelajaran ini lebih menarik dan mereka lebih bisa menerima pembelajaran berikutnya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah sekarang saya mau bertanya tentang komitmen Bapak, gitu kan? Karena di tahun ajaran sebelumnya Bapak merasa Bapak ini masih kurang. Kemudian di pembelajaran yang baru ini Bapak sudah mempunyai strategi, metode, kemudian Bapak juga akan membuat ice breaking ya di kelas Bapak. Kemudian sumber belajar juga yang tadinya Bapak dari hari-hari dari buku. Nah nanti Bapak bisa ambil dari media-media lainnya, seperti media sosial kita sekarang juga sudah banyak, kemudian dari YouTube. Saya mau tahu nih komitmen Bapak, karena ini kan rencana ya Pak, Bapak belum melakukannya. Komitmen Bapak untuk Bapak ini bisa melakukan proses itu bagaimana? Ya, jadi komitmennya yang saya akan lakukan itu sebenarnya sudah mau saya lakukan sih, sudah terpetakan, cuman belum dicetak, yaitu tentu saya akan membuat alur tujuan pembelajaran ya. Jadi benar-benar terstruktur ya, dari awal sampai semester awal ini, semester 1 ini selesai. Jadi benar-benar alurnya ada gitu. Jadi tidak ngasal selempang-selempang. Memang dari kalau kita belajar dulu ya, bahwasanya dari C1 sampai dengan C6, jadi itu semuanya terpenuhi, taksonomi belumnya terpenuhi. Sangat luar biasa ya Pak ya, bagus sekali. Bapak bukan saja memberikan argumen, akan tetapi di sini Bapak juga menemukan solusi sendiri dari permasalahan Bapak, dan semoga komitmen ini berjalan karena sangat bagus sekali, berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang sesuai dengan Pak Samsuri harapkan. Terima kasih ya Pak Samsuri atas waktunya hari ini. Ya, saya juga terima kasih sudah dibantu. Mungkin dengan cerita seperti ini kita terkadang apa yang kita belum terpikirkan bisa terpikirkan, jadi itu menjadi solusi yang terbaik untuk kedepannya nanti. Saya juga berterima kasih atas waktunya. Iya Pak, sama-sama. Mari Pak. Iya. Boleh di. Cut guys. Kurang nggak capek kalau diulang ini? Enggak. Aku kurang apa? Kalau diulang itu hilang gitu loh.